Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Syahid Ridho. Kali ini akan menjelaskan perbandingan atau komparasi dari dua CAD tools atau singkatannya yang kepanjangannya dari Computer Assisted Tools, yaitu program atau aplikasi yang berguna untuk membantu kita dalam menerjemahkan dokumen-dokumen agar terjemahan kita itu lebih efisien, lebih cepat, agar kemudian tidak capek-capek menerjemahkan, lebih mudah kita menerjemahkannya, apalagi dokumennya banyak, jadi kita tidak perlu kemudian mengulang-ulang lagi menerjemahkan. Cukup dengan CAD tools ini akan mempermudah kita dalam menerjemahkan dokumen tersebut semakin cepat. Yang pertama yang akan kita bandingkan yaitu harga, ya, yang pasti harga, supaya kita sebagai penerjemah tahu terlebih dahulu seberapa besar biaya yang akan kita keluarkan terhadap penggunaan program-program yang membantu penerjemahan seperti ini. Nah, yang pertama mungkin seperti yang kita lihat, saya sudah membuka link dari website dari Trados, yaitu trados.com. Bisa kita lihat di store-nya di sini bahwasanya harganya itu di sini ada 3, ya, ada untuk penerjemah, ada tim penerjemah, dan juga ada pelatihannya dan sertifikasi. Kita coba lihat yang penerjemah saja, khusus untuk penerjemah. Pertama itu kita lihat ada individual translator, penerjemah yang tunggal, penerjemah tunggal, harganya 755 euro. Dan juga ada subscription, ya, agar kita bisa subscribe di sini per tahunan 324 euro. Jadi penawarannya ada beli fullnya 755 euro, kemudian ada beli di sini kemudian di sini ada beli tahunannya. Nah, kita lihat, coba kita cari berapa dari euro ke Indonesia itu berapa. 755 euro. Nah, dari euro ke rupiah Indonesia itu 16.500. Kita masukkan 755 euro sama dengan 12 juta. Jadi untuk aplikasinya saja itu 12.402.000, ya, karena kan 1829. Terus untuk subscribe-nya tahunannya 324 euro. Kita masukkan lagi di sini sama dengan 5.322.109 atau 5.323.000. Jadi bayangkan untuk di aplikasinya saja itu kisarannya 12.500.000, sedangkan untuk tahunannya itu kisarannya 5.330.000 lah kita genapkan. Nah, itu yang Trados, lumayan mahal, 12.500.000, satunya 5.330.000. Sedangkan untuk MemoQ, sebaliknya untuk MemoQ saya juga sudah mencari di sini, ada untuk tim juga ada untuk individual. Untuk penerjemah tunggal, MemoQ ini tidak ada memberi pilihan lain seperti tadi ada subscribe dan lain sebagainya, tapi dia cuma memberikan satu pilihan, itu memberikan harga 620 euro. Jadi dia cuma memberikan satu harga 620 euro. Tadi kalau Trados 755, ini 620. Jadi kita ubah ke rupiah 10.185.000 lah. Nah, jadi kalau kita bandingkan, pertama dari price, dari harga itu bahwasanya Trados itu lebih mahal. Trados kisarannya 12.500.000, belum lagi kemudian ada tahunannya itu kisaran 5 jutaan, gitu kan. Sedangkan untuk MemoQ hanya satu harga dan harganya itu 10 juta.
Lumayan kan, ada sekitar bedanya itu 2.500.000. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang sistem minimum atau minimal sistem yang dibutuhkan untuk mengoperasikan kedua cat tools, yaitu MemoQ dan Trados. Pertama, di sini saya sudah membuka website dari Trados. Sini ya, di sini di website ini mengatakan bahwa Trados terbaru yang 2022 itu bisa dioperasikan Windows 10 dan Windows 11, tapi mereka merekomendasikan Windows 11. Kemudian minimalnya itu 4 GB RAM dengan resolusi 1024x768. Tapi mereka merekomendasikan lagi bahwa 60 bit isi sistem operasi itu lebih baik dengan 16 GB RAM. Jadi minimalnya 4 GB, tapi lebih baik dioperasikan di 16 GB RAM. Kemudian supportnya Windows 10 dan Windows 11. Sedangkan MemoQ di sini dijelaskan bahwa dia supportnya lebih banyak ya. MemoQ Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 sama Windows 10, dan juga mungkin Windows 11 ya di sini. Jadi 7, 8, 8.1, 10 dan 11, sedangkan Trados cuma 10 dan 11. Kemudian memorinya sama-sama minimal 4, tapi di sini 8 GB dan lebih cukup. Jadi 8 GB sudah bagus di sini. Sama juga screen resolusinya 1024x768, sama juga tadi. Nah, jadi di sini bisa terlihat kemudian untuk MemoQ itu lebih bisa dioperasikan di komputer atau laptop yang spesifikasinya lebih rendah. Begitu pula saya lihat teman-teman saya juga ketika dia mengoperasikan Trados itu, ketika ingin impor atau ekspor itu lebih lama jika laptopnya lebih rendah spesifikasinya. Sebaliknya kalau MemoQ itu lebih lancar karena memang dia mungkin lebih ringan di sini. Oke, kemudian yang ketiga yang akan kita bahas yaitu tampilan utama menu ketika kita pertama kali memasukkan file baru ke dalam kedua cat tool ini. Pertama kita lihat menu Trados, ketika kita awal membuka file akan terlihat seperti ini. Di bawahnya ada welcome, project, files, report, editor, dan translation memories. Kemudian nanti ketika ingin memasukkan file atau kita lihat ada file yang sudah ada nih, CV001, atau kita ingin membuat file baru, bisa klik di file di sini, kita buat new, bisa di sini, atau open juga bisa. Editor editornya untuk ngedit filenya, tapi di sini kelihatan kan memang agak sedikit berat ya untuk Trados. Saya belum sempat ngeklik filenya ini, jadi nggak terlihat. Ini kita lihat nih. Nah, memang agak-agak sedikit berat untuk Trados. Agak sedikit lama loadingnya ya. Jadi memang user interface-nya mungkin bagi awal-awal pengguna itu emang agak sedikit membingungkan, terutama di layar awal di welcome-nya ini tadi, atau mungkin di project-nya ini ketika mereka bingung bagaimana cara membuatnya. Di atasnya ada padahal new project atau open project. Sedangkan yang kedua yaitu MemoQ. Di MemoQ ini tampilan awalnya di sini ini semua yang pernah kita terjemahkan jelas di sini. Juga di atasnya sama, ada new project, ada juga open recent yang baru kita terjemahkan, bisa kita buka. Nah, kalau kita klik, kalau tadi kan Trados, kita klik itu tampilannya tetap sama, tapi kalau dalam MemoQ itu tampilannya berubah. Kita contohkan yang sudah ini yang 12 CV, sama-sama loading di sini. Nah,
Ini CV-nya, tapi berubah nanti tampilannya jadi seperti ini. Terus nanti kita lihat ada menunya di sini, overview, ada translation di sini. Kalau ingin lihat translation kita buka saja di sini. Tuh mungkin memang lebih cepat MemoQ karena mungkin lebih ringan. Sedangkan tampilannya sendiri bagi pengguna kita lihat di sini, translation memory, kemudian term base ada di bagian samping kiri semua. Jadi ketika kita ingin mencari, kita tinggal ke bagian samping kiri sini, translation memory, translation, overview-nya di sini ada. Kalau mau kembali ke edit, itu kita klik di bagian kanan sini. Nah, ini diklik. Sedangkan untuk Trados tadi kalau kita buka, nah ini memang tampilannya ketika masuk itu sedikit membingungkan. Tadi kalau orang bingung kenapa belum dibuka, ternyata filenya emang belum dipencet, itu mungkin sedikit membingungkan. Terus juga tadi jika tidak tahu apa fungsinya files ini untuk apa, reports ini untuk apa, ini juga loading lagi. Kemudian di sini ada editor. Nah, kalau untuk mengedit kan di editor, sedangkan untuk di MemoQ itu tinggal klik di bagian kanan tadi. Jadi dia ada seperti jendela baru, sedangkan ini harus ke bagian editor. Translation memory di bawahnya sudah sama seperti MemoQ, tapi untuk term base-nya ini sedikit membingungkan tempatnya di mana. Sedangkan MemoQ di bagian samping kirinya langsung. Jadi mungkin untuk awal-awal ketika kita lihat di sini, terutama bagi pemula ya, itu tampilan awalnya sedikit membingungkan, terutama nanti jika filenya sudah selesai. Contoh di sini kita selesai menyelesaikan edit ini, bagaimana cara ekspornya. Sedangkan untuk di MemoQ ketika ingin kita ekspor itu nanti ada di bagian dokumen, mungkin langsung ada ekspor tulisannya di sini. Tapi kalau kita lihat di Trados itu di bagian sini tidak ada, kemudian di review sini pun tidak ada. Advance view. Jadi emang bagi pengguna awal itu sedikit membingungkan, tapi tampilannya tetap sama, bagian editnya sama, tetapi ketika fitur-fitur di dalamnya itu ketika mencari, contohnya seperti tadi term base itu tidak ada di samping kirinya. Kemudian apabila tidak paham seperti tadi, belum dipencet juga membingungkan di sini. Tidak seperti MemoQ ketika satu file terbuka maka akan fokus di file tersebut. Itu mungkin itu ya kelebihan MemoQ, mungkin interface-nya yang lebih mudah bagi pengguna pemula dibandingkan Trados. Nah, selanjutnya ini kita akan bahas fitur di dalamnya. Tadi tampilan utamanya, sekarang fitur di dalamnya. Kita lihat di sini Trados itu memiliki beberapa kelebihan yang mungkin sangat penting dibandingkan fitur di dalam MemoQ. Mungkin ada beberapa di antara yang saya sebutkan di sini. Trados memiliki add-ins, jadi kita bisa mempersonalisasi atau mengatur tampilan studio kita ini. Jadi di dalam MemoQ tidak ada App Store atau plugins ini, sedangkan di dalam Trados ada. Kita lihat di MemoQ tidak ada kemudian plugin tersebut. Jadi Trados sudah punya App Store. Jadi dia seperti membuat App Store-nya sendiri khusus untuk penerimaan dokumen seperti ini. Kemudian contoh lain, saya juga sempat mencari bahwasanya Trados itu sudah bisa memasukkan emoji di dalamnya, sedangkan MemoQ tidak mempunyai hal itu. Terus bentuk lainnya yaitu Trados itu, kita buka Trados,
Yang pasti mungkin bagi orang yang sering memakai Trados, ketika dia itu ingin mengekspor, kita beri contoh di sini, kita ingin ekspor filenya, kita di sini nah ada beberapa pilihan di sini. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih ketika ingin ekspor file. Finalize, ada export file, ada bilingual review dan lain sebagainya, ada banyak di sini. Sedangkan untuk PMOQ itu tidak ada yang seperti itu. Jadi dia, jika kita masukkan file Word, maka keluarnya pun Word seperti itu. Jadi ini mungkin salah satu kelebihan dari Trados, fiturnya lebih banyak yang bisa kita manfaatkan. Sedangkan PMOQ itu lebih sedikit, mungkin juga itu kenapa Trados lebih mahal, sedangkan PMOQ itu lebih murah di situ. Nah, yang terakhir itu aplikasinya dalam pekerjaan, terutama di bidang profesional ya. Jadi ini masuk yang ke profesional. Lebih sering mana dipakai antara Trados dan PMOQ? Saya kemudian sempat melakukan riset kecil-kecilan di sini dari berbagai situs ini. Di antaranya Trust Radius yang paling atas, kemudian Localization, Capterra, ini Trados Studio, Ketul, dan lain-lain. Saya sudah melakukan dan juga membaca di dalamnya. Karena saya sendiri kan belum sampai ke tahap itu, maka saya melakukan riset dari internet, dari berbagai macam orang di dalamnya. Contohnya di sini kita ambil di Trust Radius. Nah, contohnya di sini ada beberapa di sini yang translator itu ya, mengatakan bahwasanya Trados ini digunakan oleh banyak klien, jadi bisa mendapatkan lebih banyak pekerjaan. Terus di sini dijelaskan terkadang PMOQ juga bisa menghandle beberapa project, tapi di sini sudah jelas bahwasanya penerjemah profesional itu menggunakan Trados dalam menerjemahkan filenya. Begitu juga saya baca di Capterra juga begitu, mengatakan bahwa Trados lebih banyak dipakai sebagai sebuah aplikasi yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa Trados lebih unggul karena kan banyak klien dari perusahaan-perusahaan itu menggunakan Trados sebagai tempat untuk bertukar karya penerjemahannya dibandingkan PMOQ. Disinilah mungkin kelebihan Trados dibandingkan PMOQ. Jadi dapat disimpulkan bahwa Trados itu lebih banyak digunakan oleh para profesional dalam penerjemahan. Fitur-fiturnya pun lebih lengkap. Akan tetapi sebaliknya PMOQ itu mungkin bisa digunakan oleh orang yang baru belajar. Kettles di sini orang yang baru-baru masuk dalam dunia penerjemahan, yang masih amatir itu masih lebih mudah menggunakan Kettles. Harganya pun lebih terjangkau dibandingkan PMOQ. Tampilannya pun lebih mudah dipahami dari PMOQ. Jadi punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi itulah komparasi perbandingan dari PMOQ dan Trados. Jadi bisa kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan penggunanya masing-masing.